Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Islam Sugiman, dari kelas C Teknologi IoT. Untuk pertama yaitu pemrograman untuk IoT biasanya menggunakan bahasa polyglot atau menggunakan bahasa assembly atau bahasa C juga, karena sistem pada komputasi ini saling terkait dan dilengkapi dengan pengidentifikasi yang absolut. Untuk mengetahui cara perangkat IoT bekerja itu, pertama kita harus menentukan sistem operasi yang akan digunakan. Seperti di sini ada Linux, Windows juga bisa dengan menggunakan tool seperti Linkit. Teknologi JavaScript sudah berkembang cukup signifikan dalam dunia teknologi sekarang, terutama di bidang web, sisi klien maupun server. JavaScript memiliki beberapa teknologi yang multifunction, sehingga JavaScript dapat digunakan di aplikasi di mana saja seperti IoT juga maupun server side lainnya. Untuk bahasa pemrograman C, keterkaitannya dengan IoT digunakan untuk microcontroller. C adalah tingkat rendah, jadi sintaksnya dapat menjadi berantakan pada perangkat yang lebih tinggi. Daya komputasi biasanya cukup terbatas, sehingga C bekerja paling baik di sini karena bahasa ideal untuk menulis kode atau kodenya itu tingkat rendah karena manusia. Untuk IoT network dan communication, pada protokol komunikasi kita memiliki perspektif lain dari IoT. Kita bisa lihat sebagai jaringan seluler yang biasa kita pakai seperti 4G, CDMA, WLAN, dan jaringan elektroseluler lainnya. Nah, konektivitas yang mulus adalah persyaratan mutlak untuk IoT, di mana kecepatan komunikasi jaringan, sehingga keandalan yang digunakan untuk IoT ini memiliki koneksi yang akan mempengaruhi suatu secara sistem keseluruhan dengan munculnya jaringan seluler yang berkecepatan tinggi 4G, tapi yang lebih tinggi seperti 5G. Ketersediaan yang lebih tinggi ini dapat memungkinkan protokol komunikasinya itu lebih cepat pada jaringan lokal. Nah, untuk IoT Communication Protocol Comparison di sini pada tabel tersebut, nama protokol AMPQ untuk transportnya pakai TCP yang dapat mengirim model dengan publish atau subscribe. Tentunya ada yang open dan berbayar, dan security yaitu high. Jadi ini tidak rentan dalam penghackingan suatu server, jadi aman untuk base use case tersebut enterprise integration. Jadi case yang digunakan dalam komunikasi protokol comparison ini dapat berintegrasi di mana perangkat web tersebut terhubung dengan IoT maupun perangkat itu tersebut terkirim dengan cloud dan terhubung. Nah, arsitekturnya itu P2P. Untuk COAP dengan transport protokol UDP. Nah, untuk messaging modelnya request atau response. Jadi kita perlu mengirim sebuah request dan sebuah penerima harus merespons agar modelnya bisa diakses. Kemudian dalam security-nya itu medium, dia di tengah-tengah,
kadang rentan kadang tidak. Untuk base use case-nya itu utility file, dan arsitekturnya menggunakan tree atau sebuah arsitektur yang seperti sebuah pohon yang menurunkan sebuah uh, function atau sebuah fungsi-fungsi lainnya. Baik, sekian dari saya, Muhammad Fadil Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.